Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Alifah Esti Nur, kita akan belajar tentang gerak dan gaya, materi kelas 8 semester Gasal tahun pelajaran 2021-2022. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menganalisis gerak, hukum Newton dan penerapan hukum Newton dengan menggunakan metode discovery learning dengan baik. Langsung saja, gerak artinya adalah benda mengalami perubahan posisi dari titik acuan. Perubahan posisi dari titik acuan, Ibu ulangi ya. Maksudnya di sini berarti benda mengalami perubahan, berarti ada yang berbeda gitu, atau ada yang berubah. Oke. Lintasan benda bisa dapat berupa garis lurus atau mungkin melingkar atau mungkin parabola, tidak beraturan dan lain sebagainya. Dan yang kedua, yang berikutnya adalah gerak dibagi menjadi dua, yaitu GLB atau gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Apa itu GLB atau gerak lurus beraturan? Yaitu apabila benda berada pada lintasan yang lurus dengan kecepatan yang tetap. Syaratnya di sini berarti kecepatannya adalah selalu tetap. Oke. Kemudian berikutnya kalian bisa lihat pada grafiknya, yaitu seperti ini bentuknya. Ini misalnya adalah sebagai V atau kecepatan dan ini adalah sebagai T atau waktu. Maka grafiknya adalah seperti ini, tetap ya. Jadi waktunya berubah, bertambah, sedangkan kecepatannya selalu pada angka itu, kayak gitu ya. Oke, lurus gitu ya. Grafik yang kedua yaitu seperti ini. Ya, ini adalah sebagai jarak dan ini adalah sebagai waktu. Artinya bertambahnya waktu dan juga bertambahnya jarak. Di sini kecepatannya adalah selalu tetap, oke ya. Dan yang kedua adalah GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Maka di sini artinya adalah dia memiliki percepatan yang tetap. Nah, kalian bisa lihat di situ ada grafik ya. Ada dua, yaitu GLBB dipercepat dan juga GLBB diperlambat. Apa itu GLBB dipercepat? Berarti di situ ada perubahan, ada percepatannya adalah semakin bertambah gitu ya. Di sini seperti ini grafiknya, oke ya, seperti ini. Itu contohnya adalah seperti ini saja. Apabila ada apel jatuh dari pohonnya, maka semakin ke bawah dia akan semakin cepat. Atau kalian naik motor di turunan gitu ya, atau di bidang miring, maka itu semakin ke bawah maka akan semakin cepat. Sebaliknya GLBB diperlambat berarti grafiknya adalah kebalikannya gitu ya, berarti seperti ini gitu ya, seperti ini. Nah, turun gitu ya. Berarti di sini contohnya adalah apabila kamu melempar bola ke atas gitu ya, maka dia akan semakin ke atas maka dia akan semakin lambat. Oke. Dan berikutnya adalah gaya. Apa itu gaya? Yaitu tarikan atau dorongan yang mengakibatkan perubahan benda atau mungkin pada bentuk benda. Satuannya adalah Newton. Mengapa Newton? Karena penemunya adalah Sir Isaac Newton. Berasal dari Inggris yang lahir pada tahun 1642. Beliau menemukan hukum gravitasi bumi sehingga namanya diabadikan sebagai satuan. Kemudian berikutnya adalah resultan gaya atau penjumlahan gaya. Jika gaya-gayanya searah maka dijumlahkan, tapi jika tidak searah atau berlawanan arah maka dia akan dikurangi ya. Contohnya seperti ini. Apabila ada sebuah meja gitu ya, kemudian seseorang mendorong dari sisi kanan sebesar 3 Newton gitu ya. Kemudian ada si B gitu ya, mendorong juga dengan kecepatan dengan gaya 5 Newton. Tadi 3 kemudian ditambah 5, maka resultannya adalah berapa? 3 tambah 5 yaitu 8 Newton gitu ya. Sedangkan pada gaya-gaya yang berlawanan, apabila meja tadi gitu ya didorong sebesar 3 Newton, dari sini sebesar 5, maka resultannya bukan 8 tapi 5 dikurangi 3 yaitu 2 Newton gitu ya. Oke, berikutnya adalah hukum Newton. Jadi karena penemunya Newton maka hukumnya disebut sebagai hukum Newton. Ada 3, yaitu hukum 1, hukum 2 dan hukum 3 Newton ya. Hukum 1 Newton atau hukum kelembaman, yaitu apabila resultannya sama dengan 0. Jadi benda yang mula-mula diam akan terus diam, atau benda yang bergerak maka dia akan terus bergerak kayak gitu ya, dengan kecepatan yang tetap. Newton. Apa itu hukum 2 Newton? Yaitu hukum percepatan. Di situ ada rumus gitu ya, yaitu A sama dengan sigma F dibagi M. Di situ maksudnya adalah percepatan pada suatu benda sebanding dengan jumlah gayanya
namun berbanding terbalik dengan massa ya. Kayak rumusnya bisa kalian lihat di layar, yaitu A sama dengan sigma F dibagi M ya. A adalah percepatan, sigma F adalah resultan gaya, dan M adalah massa gitu ya. Dan berikutnya adalah hukum 3 Newton. Apa itu hukum 3 Newton? Yaitu hukum aksi reaksi. Apabila suatu benda melakukan gaya terhadap benda yang lain, maka benda kedua akan bereaksi terhadap benda pertama, atau aksi F aksi sama dengan min atau negatif F reaksi. Gaya aksi sama dengan min gaya reaksi gitu ya. Contohnya gini saja kepenakannya. Apabila kamu mendayung perahu gitu ya, kamu mendayung gitu ya, set gitu kan ke arah belakang, maka perahunya akan terdorong ke depan gitu ya. Sebaliknya jika kamu mendayungnya ke depan, maka kapal akan atau perahunya akan terdorong ke belakang gitu ya. Itu namanya adalah hukum 3 Newton. Contoh yang kedua adalah roket gitu ya. Roket bisa bergerak ke atas karena ada gaya atau ada sesuatu di bawah, yaitu semburan gasnya yang ke arah bawah gitu ya, sehingga roket meluncur ke atas. Kemudian berikutnya adalah ketika kamu berenang gitu ya, ketika kita menyibakkan air set ke belakang set gitu ya, maka kita akan terdorong ke depan. Berikutnya kepak sayap burung ke bawah, maka dia akan terbangnya ke arah atas gitu ya. Itu adalah hukum 3. Hukum 1, hukum 2, hukum 3. Oke. Kemudian berikutnya adalah percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi itu ya adalah besaran yang menyatakan perbandingan gaya berat benda dengan massa suatu benda gitu ya. Satuannya adalah Newton per kilogram atau meter per sekon kuadrat. Jadi berat benda tergantung pada jaraknya ke pusat bumi, sedangkan massa benda selalu tetap. Ini bedanya. Berat benda adalah bergantung kepada jaraknya dari pusat bumi, sedangkan massa dimanapun akan tetap gitu ya. Rumusnya adalah W sama dengan gravitasi dikalikan dengan massa. Oke. Nanti aplikasi soalnya kita bahas di kelas saja ya. Dan berikutnya adalah gaya gesek. Apa itu gaya gesek? Adalah gaya akibat sentuhan langsung dua permukaan dengan arah berlawanan dengan arah kecenderungan gerak. Gini saja misalnya ya. Jadi besarnya gaya gesek bergantung pada kekasaran atau kehalusan permukaan yang bergesekan. Jadi gaya gesek ini menyebabkan ada yang untung juga ada yang rugi, atau menguntungkan dan atau merugikan gitu ya. Contohnya nih, gaya gesek yang menguntungkan yang pertama adalah dapat menahan benda agar tidak geser gitu ya. Itu akibat dari gaya gesek. Kemudian yang kedua adalah dapat menghentikan benda yang sedang bergerak. Contoh, kamu naik sepeda kemudian kamu mengerem, berarti kan artinya ada gaya gesek antara rem dengan roda atau bannya gitu ya, sehingga menyebabkan benda berhenti. Itu adalah gaya gesek yang menguntungkan yang kedua. Yang ketiga, gaya gesek menguntungkan adalah sepatu bagian alasnya atau bawahnya itu dibuat bergerigi atau ban gitu ya, dibuat bergerigi supaya apa? Supaya mencegah tergelincir. Bayangkan jika alas sepatu kalian sudah halus atau ban atau roda kalian sudah halus, maka akan mudah tergelincir gitu ya. Kemudian berikutnya adalah gaya gesek yang merugikan. Contohnya adalah contohnya adalah gerak benda menjadi terhambat. Dan kemudian yang kedua adalah permukaan benda semakin tipis. Contoh nih, kalian sepatu yang sering kalian gunakan gitu, bila sering digunakan maka dia akan semakin tipis gitu ya. Oke, segitu penjelasan dari Ibu. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Ibu cukupkan. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.